lapisan paling luarnya kulit, kemudian ada jaringan-jaringan lunak, dan yang paling dalam itu ada. Cepat sembuh dan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sembuh. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena bersama Dokter Anyelir. Halo semuanya. Oke, dokter. Di topik kita kali ini kita akan membahas kejadian penusukan Syekh Ali Jaber. Oke, jadi Syekh Ali Jaber ini adalah Syekh yang sangat terhormat. Kita sebagai sesama muslim sangat menghargai beliau, sangat menjadikan beliau panutan kita. Nah, Syekh Ali Jaber juga merupakan juri di Hafiz Al-Quran dan orang yang sangat menunjukkan akhlaknya meniru Nabi Muhammad di podcastnya Deddy Corbuzier. Oke, di video kita kali ini saya akan menceritakan dulu kronologis dari peristiwa penusukan pisau tersebut. Jadi pisau tersebut ditusukkan oleh pelaku yang naik ke atas panggung. Di situ ada Syekh Ali Jaber. Pelaku ini menusukkan ke leher tadinya, tapi dengan kuasa Allah, Syekh Ali Jaber berhasil menghindar dan akhirnya pisau tersebut menancap di bagian bahu. Oke, dokter, pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi jika ada pisau menancap di bahu seseorang? Mungkin injury seperti apa yang akan dirasakan? Oke, jadi kalau misalnya nih ada pisau kena ke lengan kanan atas ya, lengan kanan atas ya kalau di Syekh Ali Jaber itu. Jadi kan kalau di tangan lengan kanan kita ini strukturnya itu terdiri dari pertama lapisan paling luarnya kulit, kemudian ada jaringan-jaringan lunak, dan yang paling dalam itu ada tulang. Jadi kalau misalnya ada pisau yang terkena di bagian lengan tersebut, itu akan menyebabkan kerusakan. Misalnya kalau misalnya ringan itu seperti misalnya kebeset, ya bisa cuma kulitnya aja yang rusak, kemudian perdarahan minimal. Tapi bisa lebih dalam lagi mengenai jaringan lunaknya, seperti misalnya otot-otot dan lain sebagainya, jaringan lemak, itu bisa menyebabkan perdarahan yang tentu jauh lebih banyak gitu ya. Dan lebih dalam lagi kalau misalnya kuat banget gitu nusuknya, ya bisa sampai mengenai tulang gitu, bisa menyebabkan patah tulang juga. Tapi itu sih mungkin lebih jarang ya, karena harus kuat banget nih orangnya kalau misalnya nusuk sampai kena tulangnya gitu. Oke, tapi beliau walaupun beliau berhasil menghindar dan tapi tetap lukanya sangat banyak, dok. Nah, tetapi pelaku ini kemudian dihakimi oleh para jamaah tentunya kan, dipukulin sampai berdarah-darah mungkin. Nah, tapi kemudian Syekh Ali Jaber melerai para jamaah, stop, jangan main hakim sendiri. Kenapa Syekh Ali Jaber bisa menjadi seorang yang sangat ikhlas, yang meniru perilaku Nabi Muhammad untuk tidak menghakimi orang lain? Apakah secara medis keikhlasannya Syekh Ali Jaber ini bisa dijelaskan seberapa besar? Iya, jadi tentunya level ketakwaannya Syekh Ali Jaber ya tentunya beda jauh ya dengan kebanyakan orang gitu, dengan sebagian besar populasi. Jadi setiap manusia itu sebenarnya mempunyai potensi yang sama gitu untuk apapun, untuk kebaikan maupun keburukan gitu. Nah, kalau misalnya main point atau poin utama dari bagaimana sih ada orang gitu seperti Syekh Ali Jaber yang bisa menanggapi situasi yang stressful seperti itu dengan tenang, dengan ikhlas, sabar gitu. Bagaimana caranya? Nah, itu sebenarnya kembali ke dasar, yaitu habit. Nah, otak kita ini kan nggak terfiksasi. Otak kita ini tuh bersifat dinamis dan mempunyai kemampuan untuk yang namanya rewiring, atau seperti menata ulang jalurnya, itu ditata ulang gitu. Kemampuan ini disebut sebagai neuroplastisitas atau neuroplasticity bahasa Inggrisnya, di mana otak kita ini kalau misalnya kita latih terus-menerus, kita aktifasi jalur-jalur tertentu secara terus-menerus, itu bisa terjadi perubahan dari struktur otak kita itu sendiri. Nah, misalnya nih, kalau ada orang yang kerjaannya setiap hari itu ngomongin atau misalnya memikirkan hal-hal yang negatif terus, itu akan lebih banyak teraktivasi area-area di otak orang tersebut yang terkait dengan hal-hal negatif tersebut, sehingga dia malah lebih terlatih, cenderung untuk
memikirkan atau melakukan hal-hal negatif tersebut. Sebaliknya, misalnya nih orang-orang seperti Syekh Ali Jaber ini yang dalam kesehariannya selalu berbuat baik, penuh kasih sayang, sering berempati kepada orang lain, kemudian juga banyak bersyukur gitu, sering melatihnya dalam kesehariannya, otaknya itu juga terrewire atau tertata ulang untuk memang dengan mudah melakukan hal-hal tersebut, even meskipun dalam kondisi-kondisi stressful semacam ini, karena beliau sudah terbiasa untuk menanggapi segala sesuatu dengan tenang, dengan fokus gitu. Itu membuat bahkan dalam situasi seperti ini pun respon beliau yang positif tersebut bisa terjadi dengan cepat gitu, nggak seperti orang-orang kebanyakan gitu. Kalau Syekh Ali Jaber yang sangat kita hormati, beliau kan mempelajari ikhlas itu dari agama Islam. Nah, kira-kira setinggi apa sih level ikhlasnya Syekh Ali Jaber dibandingkan orang-orang yang suka meditasi? Apakah bisa dibandingkan atau lebih di atasnya? Nah, kalau untuk meditasi itu sendiri, mindfulness meditation ini melatih kita untuk memiliki kesadaran yang bersifat terbuka, reseptif, dan juga bersifat non-judgmental terhadap apa yang kita alami atau rasakan saat ini. Nah, sebuah studi misalnya yang dipublikasikan di Biological Psychiatry menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan mindfulness meditation ini memiliki aktivitas atau tingkat komunikasi yang lebih besar di antara area-area yang memproses stres dengan area-area terkait dengan fokus dan juga rasa tenang gitu. Nah, itu di studi yang sama 4 bulan kemudian orang-orang yang mempraktikkan mindfulness meditation ini memiliki aktivitas, memiliki marker inflamasi atau penanda inflamasi yang tidak sehat di dalam tubuh mereka itu lebih rendah dibandingkan populasi kontrolnya atau populasi yang tidak melakukan mindfulness meditation. Selain itu juga ada studi yang dipublikasi di jurnal Psychiatry Research Neuroimaging menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan praktekkan mindfulness meditation ini memiliki setelah mempraktekkan mindfulness meditation, area otaknya yang terlibat dalam kasih sayang dan juga self-awareness itu tumbuh lebih besar, menjadi lebih besar, sementara area-area otak yang terkait dengan stres itu menyusut, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Anya atas obrolan kita kali ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus mencontoh perilaku ikhlasnya Syekh Ali Jaber sebagai sesama muslim ataupun sebagai sesama manusia, supaya dunia ini bisa lebih damai dengan kita meniru perilaku Syekh Ali Jaber ataupun meniru perilaku Nabi Muhammad SAW yang diidolakan oleh Syekh Ali Jaber. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dokter. Cepat sembuh dan hidup sehat.